Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, lama tak muncul hari ini saya muncul kembali untuk membahas seputar persepak bolaan di Indonesia, salah satunya pemanggilan timnas bukan timnas U23, pemanggilan pemain-pemain timnas senior untuk menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ya, yang akan melawan Arab Saudi di awal bulan September ini di kota Jeddah. Dan kita lihat di berbagai sosial media bahwasanya Sintayong sama sekali tidak memanggil Elkan Bagot dan tidak berpikir untuk memanggil Elkan Bagot. Padahal kita tahu sendiri bahwasanya di pertandingan tersebut, di pertandingan melawan Arab Saudi itu beberapa pilar pemain belakang timnas kita absen, tidak bisa membela Indonesia, seperti Justin Hubner yang akumulasi kartu, kemudian Jordi Amat karena cedera. Praktis di lini belakang itu yang sering tampil itu ada J.I. Dets pastinya, kemudian ada Rizky Ridho ya, itu yang konsisten tampil. Dan kita tahu karena Indonesia itu kan memilih, Sintayong itu punya formasi yang sangat-sangat familiar, 3-4-3 kan. Kalau biasa kan di belakang itu ada Justin Hubner, ada Ridho, ada siapa lagi? Jordi Amat kan. Nah, kalau Jordi Amat tidak main, ada J.I. Dets selama ini kan. Ini Justin Hubner absen, siapa yang akan mengisi posisi tersebut kan? Makanya netizen itu menyangka bahwasanya Elkan Bagot tentu akan dipanggil karena dua pemain utama yang sering mengisi posisi itu tidak bisa tampil karena cedera dan akumulasi kartu, yaitu Justin Hubner dan Jordi Amat. Memang banyak pihak yang merasa kecewa karena sebagian maunya Elkan Bagot itu dipanggil. Karena bagaimanapun juga Elkan Bagot itu sudah masuk dari awal era Sintayong. Iya, kedekatan Sintayong dengan Jordi Amat itu, dengan Elkan Bagot dengan Sintayong itu memang kedekatannya sudah cukup terjalin lama, mulai dari Piala AFF tahun 2020 yang diselenggarakan 2021 di Singapura. Itu kita masih ingat awal mula Elkan Bagot main untuk timnas, dan Elkan Bagot itu bukan pemain keturunan yang dinaturalisasi, tidak, dia memang memilih warga negara Indonesia ya kan, karena dia mempunyai hak untuk memilih karena saat itu dia masih muda kan. Oleh karena itu kalau saya berpandangan, kenapa Sintayong tidak memanggil lagi Elkan Bagot sampai saat ini? Ya, kita tidak lupa dengan kualifikasi Olimpiade ya kan, Olimpiade yang selangkah lagi Indonesia akan lolos ke Olimpiade 2024. Nah, di saat ingin menghadapi Guinea kalau tidak salah ya kan, dari Afrika, kalau Indonesia lolos maka Indonesia menang, Indonesia akan lolos ke Olimpiade, karena sebelumnya di Piala Asia U23 Indonesia hanya finish di posisi keempat setelah kalah berhadapan dengan Uzbekistan untuk ke final dan kalah juga atas Irak di tempat memperebutkan tempat ketiga. Makanya Indonesia harus ke Paris dan menghadapi Guinea agar bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun sayangnya Elkan Bagot dipanggil tidak datang, ya kan? Oke, banyak yang berspekulasi kenapa tidak datang, karena tidak diizinkan klubnya. Oke lah, kalau tidak diizinkan klubnya bisalah jadi alasan ya kan. Namun nyatanya kita lihat di saat Indonesia ingin berjuang, timnas U23 berjuang melawan Guinea, kalau saya salah mohon dikoreksi ya, lawannya yang dari Afrika itu, justru Elkan Bagot memposting bahwasanya dia sedang jalan-jalan di Maldives ya, di Maladewa. Nah, tentu ini akan membuat Sintayong gusar, siapapun pelatihnya saya rasa gusar. Kita harus tahu juga bahwasanya Sintayong itu orang Korea, orang Timur yang memiliki sifat kedisiplinan yang sangat luar biasa, bos. Tidak sama dengan kita. Kalau kita mungkin udahlah selesai kita maafkan, tidak. Karena memang di Olimpiade itu sangat penting bagi Indonesia, penting bagi Sintayong. Nah, dia kekurangan pemain di lini belakang, ya kan. Justin Hubner pun
tidak main kali itu lagi ya, karena udah pulang ke Osaka kan, ke klubnya. Makanya di situ mungkin kurasa. Saya rasa juga banyak kawan-kawan yang beranggapan seperti itu. Jadi kita tidak usah lagi lah memikirkan hal-hal tersebut lagi. Kita support timnas kita support Sintayong, kita support timnas senior melawan Arab Saudi ini. Karena siapapun yang tampil di lini belakang menurut saya sangat hebat. Justin Hammer, Rizky Ridho. Rizky Ridho itu kalau tampil timnas itu sangat luar biasa. Dia tidak tergantikan loh kawan-kawan. Di lini belakang berganti-ganti orang, dia tidak tergantikan. JIDH kadang nggak absen, dialah. Jordi Amat nggak main, dia tetap main. Justin Hammer tidak main, dia tetap main. Siapa yang masuk? Pemain-pemain yang bagus dari Eropa masuk untuk lini belakang Indonesia, Rizky Ridho tetap main. Maka oleh karena itu kita harus optimis bahwasanya Indonesia pasti bisa melewati ronde 3 ini dan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan kita berharap semoga Elkan Bagot suatu saat nanti juga bisa dipanggil, itu saja. Pokoknya kita jangan menyalah-nyalahkan siapa lagi. Demikian, terima kasih.